Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Jemaah salatullah maghrib, jemaah majelis yang mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis pada malam hari ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil berkah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajabi. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jabi. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun la yuslillahi qadibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mizan hafizul. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyabi. Muhammadun ruwiya bil nuri zinatuh. Muhammadun lam yazal rabbi dar qadami. Muhammadun hakimul bil adli dhu syarafi.
خير خلق الله بمقدار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد وجمالنا على عالمه وحمد لأنفسنا محمد شكرا ونقول على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الرحمن والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغره وحمد باللهاب محمد الصفوة وخيرة محمد الطاهر الجزائر التهامي محمد الضاحك للضيف مغرب محمد الجار والله لم يضاهي محمد الدنيا بمعسكره محمد جاء بالآيات محمد يوم في الناس شافعنا محمد روح الهادي من الظلم محمد لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفرنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفرنا ما مضى
واسعا يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين جميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا بروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بن المهدان والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله بن جهش الزهري والشيخ عبد الرحمن الشريف صاحب الولاية البنجلي ووالدينا ووالدين وشيخنا وعليم أستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيخ لله لنا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم jemaah majelis yang mulia alhamdulillah menyambung kajian fikih kita masih membahas tentang perkara-perkara yang uzur boleh tidak berjamaah atau tidak sembahyang Jumat tetapi diganti di rumahnya dengan sholat zuhur. Ada 20 perkara sebab yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah. Ada 20 perkara sebab yang membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat diganti dengan zuhur di rumah. Nah, ini salah satu kerukhsaan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau bepergian, kalau betulakan, usahakan kalau bisa jamak saja, Pak. Karena kita menjamak sholat, mengqashar sholat itu sama menerima pemberian dari Allah, keringanan dari Allah. Kalau kita kada makai, kayaknya kayak orang sombong. Aku kada payah jamak, yang penting sembahyang tepat waktu di mobil pribadi juga. Walaupun sembahyang tepat waktu. Kalau kita dalam perjalanan itu ada rukhsah, keringanan, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya nanti jangan mikirkan sholat lagi karena sudah dilakukan dengan jamak takdim. Jadi kalau sholat asar di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur di waktu asar namanya jamak takhir. Yang 4 rakaat dijadikan 2 namanya qashar. Yang boleh dikasar itu 4 rakaat jadi 2 itu hanya 4 rakaat atau sembahyang yang 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat tidak boleh dikasar, tidak boleh dijadikan 2. Kemudian yang boleh dijamak sembahyang itu hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak boleh dijamak. Jadi gini,
Kalau seandainya kita subuh dalam perjalanan, tiba-tiba sampai jam 7 pagi di tempat, maka kita tidak termasuk orang yang melambat-lambatkan sembahyang. Kenapa? Karena termasuk uzur di perjalanan. Makanya diusahakan subuh itu Pak, yang bujur-bujur ditekankan sembahyang itu subuh, terutama sembahyang berjemaah. Kata ulama, kalau kau ingin tahu sukses hidupmu dunia akhirat, lihat subuhmu kayak apa. Kalau subuh kita ini baik, sembahyang tepat waktu, apalagi sambil baca wirid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca sebanyak 100 kali antara azan dan iqamah subuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibacanya 100 kali antara azan dan iqamah subuh, niscaya dalam hari itu rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharian itu nyaman aja rezekinya, baik rezeki zahir, duit, pangkat dan lain sebagainya, atau rezeki batin, ketenangan dalam ibadah. Karena penting Bapak Ibu, tenang dalam ibadah itu penting. Nyaman dalam ibadah itu penting. Sekarang kita banyak yang beribadah, tapi maaf, banyak yang ada terasa nyaman. Maka itu baik. Pergi sembahyang maghrib, habis maghrib pulihkan. Tidak ada terasa nikmat tuh ada. Yang pentingnya lapas kewajibannya. Padahal yang kita cari dalam ibadah itu bagaimana merasa nyaman, merasa nikmat dalam ibadah tadi. Rupanya kata ulama, ada beberapa pekerjaan kita, beberapa maksiat yang kita kerjakan itu menyebabkan 40 hari diambil oleh Allah Ta'ala barokah nyamannya beribadah. Apa sebab? Yang pertama, karena mata selalu memandang yang haram. Mata ini kalau sering melihat yang haram, 40 hari rasa nyaman beribadah dicabut Allah. Sekali memandang yang haram dan sekali. 2 kali guru 80 hari. 3 kali kalian sorangan 120 hari. Maka mata ini ngalih dijaga sekarang. Apalagi malam tadi itu. Untung aku di masjid malam tadi. Alhamdulillah. Tapi sekali pulang ke rumah terlihat juga alih juga. Sangka kami pulang acara selesai jam 1. Sangka ulun sunyi sudah jalan, rupanya rame. Pas ulun hendak bulik, itu ada anak-anak muda kumpul, mungkin ada 50 Honda kan, entah dari mana. Jadi ini hendak ke hilir, aku hendak ke hulu. Keselisih. Jam 1, jam 1 lah, kurang lebih jam 1 malam. Kebetulan agak macet di situ. Memandakai berhenti. Kiri kanan ada juga orang masih bebuncingan gue. Nang kanannya agak anom gue lihat orang. Melihat aku sikit. Lihat yang kiri ini agak pirang rambutnya. Saya Pak Ustaz hendak dilihat busa, ada dilihat sayangnya serba salah jadinya. Jadi ku hitung malam tadi 3 kali lah terlihat nangga itu. Jadi sengaja kada sengaja, kalau sengaja berdosa, kalau kada sengaja kada berdosa. Tapi tetap Allah cabut 40 hari rasa nyaman di ibadah. 40 hari dicabut oleh Allah, rasa manis di ibadah itu dicabut oleh Allah. Sekali kita memandang yang ini beratnya. Maka dari itu bila kada ada keperluan mana mau nikah jangan keluar rumah. Kalau kada penting mana di rumahnya, supaya mata ini jangan memandang yang haram. Berat kita menjaga pandangan. Berat.
Ada nang betakon kulun tadi malam sekitar jam 7 malam, Ustaz. Kami ini Ustaz aja kekumpulan di rumah nih, anak, cucu, menantu. Boleh nih bakar jagung. Aku membalasi aja nih maharani paket membalasi. Jadi karena jemaah majlis jarang aku balas. Boleh bakar jagung, boleh bakar ayam, boleh. Yang kada boleh bakar rumah orang. Awalnya. Apa salahnya bakar jagung malam tahun baru? Salah ya? Ada salah nggak kalau lah? Asalkan jagungnya jagung kita, jangan jagung orang. Boleh bakar ayam? Boleh, asalkan ayamnya ayam kita. Jangan ayam di korongan orang diambil. Pakai kandang kawan. Sekali tetangga membakar ayam Allah. Boleh aja ada bapak. Yang penting jangan lalai. Apalagi di rumah kita bakar jagung, bakar ayam misalnya. Dikumpulkan anaknya, istrinya, menantunya kumpulan silaturahim sambil makan jagung bakar, sambil makan ayam bakar. Boleh lah, boleh. Bahkan ada nilai pahalanya. Nabi SAW pernah mengatakan apa jar Nabi? Aku jar Nabi ketika bersenda gurau dengan istri dan anakku lebih aku sukai daripada aku iktikaf seharian di masjidku. Pada iktikaf di Masjid Nabawi itu besar Pak pahalanya. Tapi kata Nabi disuruh milih, seandainya aku disuruh milih bersenda gurau dengan anak bini kah atau iktikaf seharian di masjid, aku lebih memilih bersenda gurau dengan anak biniku. Kenapa? Ini lebih besar pahalanya. Apalagi sambil makan makanan. Kan kalau kita naranya berkumpulan kan asik, ada makanan. Makan jagung bakar, pisang kapet. Bu bisa dimakan pisang kapet. Pisang tuh dikapet. Ada susu. Lah, ampas nior, ada coklat. Sedap benar tuh. Bisa mintu halalu dihiga kada melihat lagi. Sakapet, jagung bakar, boleh ada apa? Lah, yang penting sembahyang jangan tertinggal. Bahkan ada yang bertakon bahwa Ustaz, boleh nggak orang liburan nih hendak beli liburan ke sana ke sini? Ya Allah, yang hatiku ngapa ini ditakuni? Jelas ya, boleh. Yang penting jangan lalai. Pian hendak liburan ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Jakarta, ke Pekanbaru, satu aja syaratnya, jangan lalai itu aja. Wayahnya sholat ya sholat, jamak kasar. Kalau kebetulan ada waktu baca Quran di mobil, ada salahnya. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah justru menyuruh kita memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi ini. Artinya apa? Kita bila banyak yang dilihat, maka banyak pula melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah sunnah hukumnya. Yang penting jangan lalai. Itu aja syaratnya, jangan lalai. Nah 2024 ini masih tanggal 1 Januari lah. Walaupun bukan tahun baru kita orang Islam, tapi yang paling banyak merayakannya nampaknya orang Islam kalau dilihat. Lah yang paling banyak merayakan. Makanya ujar almarhum Habib Munzir Al-Musawwa, maksiat yang terbesar di muka bumi selama setahun itu adalah malam tahun baru. Mungkin daerah kita Bu Pak kada tapi kelihatan. Tapi coba lihat negara-negara yang mayoritas non-muslim, kita lihat. Itu tepat jam 12 malam ketika kembang api tadi tung ting tung tung sampai tepat 0 langsung tepat 1 Januari. Di situnya pesta. Ada pesta ini, pesta ini, pesta ini. Tapi wajar ya non-muslim, kita kada istilah itu kada masalah. Yang jadi masalah itu kita orang Islam umpat juga kayak itu nah. Umpat mabuknya, umpat jinahnya, ikut jogetnya, ini menyakiti hati Rasulullah. Menyakiti hati Rasulullah. Sedih Rasulullah melihat. Makanya tadi malam di Masjid Darul Hikmah itu mengadakan istighasah, itu niatnya tidak ada lain kecuali mengimbangi orang yang menyakiti hati Rasulullah. Kita membahagiakan hati Rasulullah dengan ceramah, dengan zikiran, dengan selawatan, dengan istighasahan. Orang itu menyakiti hati Rasulullah dengan zina, dengan joget dan lain sebagainya.
kita menyenangi hati Rasulullah dengan istirosah. Lalu apa yang kita ambil pelajaran di tahun baru Masehi ini? Secara zahir tahun memang bertambah 2024. Tapi secara hakikat umur kita dipastikan berkurang lagi setahun. Kalau kita memakai tahun nasional. Pasti udah kurang. Jadi kalau seandainya takdir kita umur 61 tahun mati seandainya 61 tahun, sekarang sudah 60 tahun. Berarti berapa bulan Bang? Sedang bersiap-siap sudah. Dikurangi dunia tuh pelan-pelan Pak, dilepas. Jangan bakal kajut. Enak asik mengumpulkan dunia, asik mencari dunia, habis umur, nah itu terkajut tuh enak mati itu. Tiba-tiba dah dalam kubur terkajut. Lihat kiri kanan atas bawah belakang hadapan gelap. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ujar Allah Ta'ala, wahai manusia, banyak yang melalaikan kalian. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, barulah kalian sadar bahwa yang melalaikan kalian harta, anak, jabatan, pangkat, semuanya ada bisa dibawa ke dalam kubur. Makanya kita sudah tua tuh biasanya 50 tuh penyakit macam-macam dah mulai. Ibu, ada asam urat, wah ini penyakit. Asam lambung, asam Jawa, bagian yang ikan lah. Kolesterol, tensi, macam-macam penyakit. Yang anehnya tuh ada yang umur 30 tahun udah kolesterol, udah asam urat. Akhirnya apa? Allah memberi kita penyakit itu istilahnya Allah nak berpandir dengan kita, wahai hambaku, ayo kembali ke aku. Jangan terlalu sibuk mengurus dunia. Teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur Tuhan kita. Cuman ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang makin betuha, makin sibuk dengan dunia. Adakah itu? Dan ada orang tadi makin berumur, makin meninggalkan dunia. Ini yang selamat insya Allah. Apa yang kita cari lagi? Apa yang kita cari lagi Pak? Kita sudah cukup ngurus dunia ini udah puluhan tahun sudah. Innallaha aghyar. Allah itu zat yang maha cemburu. Jadi kalau kita sibuk ngurus dunia, Allah cemburu. Artinya kalau kita sudah berumur tadi, udah tuh ngurus dunia, lepas pelan-pelan dunia tadi. Mun ibarat banyak diisi kabun, serahkan ke anak buah. Hasilnya bagi dua, kita azan ke masjid. Ada majlis, duduk. Quran dibaca. Sawatkan sedekah. Di mana-mana majlis hadiri. Itulah yang kita cari lagi untuk bekal setelah meninggal. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kadang ngasih hidayah kadang kawan. Makanya dalam fikih itu sunnah orang itu umur 40 tahun memakai tongkat. Walaupun kada uyuh. Pakai tongkat supaya apa? Supaya sadar bahwa aku ini kada anom lagi. Supaya sadar bahwa kada ada yang aku sombongkan. Berjalan haji aku pakai tongkat. Jadi orang bertongkat itu Pak hukumnya sunnah, tapi batasnya minimal 40 tahun. Baru pakai tongkat, walaupun lapuyuh ke orangnya, penyakitan tak ada kasihat kah? Sunnah pakai tongkat. Lihat tuan-tuan guru tuh. Udah 40 tahun bertongkat. Ulun di rumah 2 tongkat sudah, belum terpakai lagi. Karena belum 40 lagi. 2 ada tongkat. Yang pertama tongkat ulun dari guru di Banjar kemarin nitip ngasih. Yang kedua tongkat dikasih cucu tuan guru Hidayat. Memang nyaman bertongkat nih. Rasa ringan berjalan nah, tok. Mun di pesantren nyaman, bila santri pinang aleh. Tapi di pesantren catok bangkunya nyaman, tuk ya. Mun di majlis boleh itu. Orang tua kan mau dikaitkan. Kalau di pesantren bangkunya dicatok takajutinya. Udah hafal kada hafal. Jadi 40 tahun udah. Jadi bagus Pak kita nih bila ada tongkat
di rumah pakai. Itu mentawadukkan hati kita. Di antara ciri-ciri orang yang tawaduk itu dia di antaranya nih nah memakai tongkat setelah umur 40 tahun, dia merasakan aku nih ada yang hendak kusombongkan, sedangkan berjalan haja aku pakai tongkat. Jadi ada yang disombongkan. Nah, makanya orang itu kalau ada penyakit itu sebenarnya Allah sayang. Nah, tapi kalau sehat terus sehat berumuran, nah itu bahaya. Nah, aku nih ada penyakit dah. Oh, kayak bangga aja nyambat kayak itu. Padahal kan baik, ada orang sehat terus. Lah, yang bagus itu ya kadang-kadang sakit, sehat. Sakit, sehat. 2 hari behingusan, sehat sehari betul. 3 hari batuk, sehat, kepala pulang minik. Sampai kepala asam lambung naik. Dengar kabar macam-macam pikiran. Asam lambung sampai alhamdulillah beberapa keluar rumah tercecep paku. Ada aja masalah. Itu tanda Allah sayang. Allah sayang. Nikmati aja alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Sakit gigi, bengkak gusi, alhamdulillah. Itu aja baik. Ada berduit di hati dompet karek, alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Awak panas pina mariang, alhamdulillah. Syukuri aja, insya Allah habis dosa-dosa kita dan naik derajat kita. Selesai. Kalau orang paham, ketika orang itu diberi Allah ujian, diberi Allah musibah, diberi Allah bala, hikmahnya hanya 2 kata ulama. Yang pertama, orang itu hendak diampuni Allah dosa-dosanya karena ada dia punya dosa yang tidak Allah ampuni dengan istighfarnya, tidak Allah ampuni dengan sholatnya, tidak Allah ampuni dengan salawatnya, tetapi dosa itu baru Allah ampuni ketika dia sabar mendapat musibah. Diberi Allah musibah, sabarnya itu menghapus dosa. Yang kedua, berkat musibah dan bala tadi Allah mengangkat derajat orang. Naik derajatnya. Makin banyak masalah, makin banyak ujian, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dengan catatan satu hanya, sabar. Abulah, tetetapas di rumah sahalai baju laki 1000 pahalanya. Jujur, 2 halai baju laki 2000. Asal sabar. Jangan sambil memamai. Ini kadang menapaskan baju laki sambil memamai. Nikah baju laki. Aku nih kayak pembantu di rumah. Wah, belalah. Talah tapasan ampih memamai. Berpahala leh. Habis pahalanya. Habis. Uyuh dapat pahala habisan. Makanya ibu supaya jangan memamai kayak apa Ustaz caranya? Bernyanyi aja. Sambil bertatapas, sambil bernyanyi. Malam ini malam terakhir bagi kita. Pokoknya ibu hafal banyak lagu, lebih baik bernyanyi daripada bamamai. Amun ibu bamamai, bamasak bamamai, basa sapu bamamai, bertatapas bamamai, itu pahala kada dapat lagi ibu. Yang ada capeknya, lapahnya, uyuhnya aja lagi. Tapi kalau ibu sambil nyanyi, sambil basa sapu, sambil nyanyi, kuda yang mana? Ada dapat dosa, alhamdulillah dapat pahala. Kan biasanya orang tuh kalau supaya kada marah tuh dihibur hati. Kita ini orang awam bang, sambil bernyanyi betapa atau dengarkan musik apakah, ya itu kada apa-apa. Supaya jangan bamamai. Daripada bamamai habis pahala gara-gara marah-marah. Kenapa? Karena kada sabar. Karena kada sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Di hari kiamat nanti kata Nabi, belum lagi bergeser kaki seorang hamba kecuali hamba itu ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Allah akan tanya kepada kita di hari kiamat tentang umur kita, bagaimana kita menghabiskan umur kita selama ini. Banyak maksiatnya kah? Banyak baiknya kah? Itu ditanya nanti oleh Allah. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Allah akan tanya tentang jasad kita, anggota tubuh kita.
mulut kita, telinga kita, mata kita, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Bagaimana kita menggunakan seumur hidup? Ayo. Itu ditanya nanti di hari kiamat. Jangan main-main. Mata nih lah. Apa yang sudah dilihat. Kecuali orang ini bertobat, menyesal, tidak mengulangi lagi. Allah tutup aib. Tapi kalau meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat atau belum bertobat, maka Allah akan tanya tentang apa anggota tubuh kita yang dilakukannya selama ini. Berat pertanyaannya tuh berat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ujar Allah, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak lagi bisa berdusta. Pada waktu itu yang menjadi saksi kakinya, tangannya, bahwa dia pernah melangkah ke tempat maksiat, bahwa dia pernah menyentuh maksiat ini. Belum bertobat, nanti dibuka aibnya di hari kiamat oleh Allah. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa makin tahun baru umur kita masih ada alias kita masih hidup, itu tandanya Allah ingin memberi kesempatan kepada kita, masih hendak bertobatkah atau kakak itu aja. Amun kakak itu aja tahun bertambah, kakak itu aja masih kuliah ke masjid, masih kada hendak ke majlis. Nauzubillah. Nah, makanya kalau ada umur kita, masih panjang umur kita, itu tanda Allah ingin memberi kesempatan kepada kita, hendakkah beribadah, hendakkah bertobat, kadakah. Makanya sampai sekarang kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lagi Allah akan tanya di hari kiamat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah akan tanya di hari kiamat tentang harta kita. Bagaimana cara kita mendapatkan harta tadi dan kemana kita menginfakkan. Makanya apa yang kita infakkan itu Bapak Ibu, itu menjadi simpanan kita, menjadi amal kita, ladang kita di akhirat. Yang kita simpan di bank, yang kita simpan untuk investasi, ini itu kebun, tanah, rumah, dan lain sebagainya, itu belum tentu milik kita. Mungkin kita sudah meninggal dunia, yang dibawa hanya kain putih 5 lapis kalau yang beginian. Apa jarak wasiat abah guru sekumpul? Apa jarak sini? Wahai murid-muridku, kalian tahu, aku nih semuanya ada. Kemuliaan, alhamdulillah. Sugih, alhamdulillah. Biar wasiat abah guru nih. Tapi tahulah, ketika aku meninggal dunia, hanya 3 lapis yang kubawa. Ini wali yang nyambatkan, ini wali. Abah Guru Sukompo itu sugihnya luar biasa, Pak. Kaya. Beliau punya perusahaan namanya Az-Zahra di Banjar itu. Luar biasa, beliau tuh sugih, kaya luar biasa. Lihat alimnya luar biasa. Pengikut beliau puluhan ribu orang. Tapi ketika beliau meninggal dunia, apa aja beliau? Ketika aku meninggal dunia, hanya 3 lapis yang kubawa. Artinya Sidin memadahi muridnya itu supaya berpikir, jangan gara-gara harta kita lalai dengan akhirat. Karena duit yang kita cari itu kadang kita bawa mati. Lah, yang kita bawa mati hanya 3 lapis kain putih, 3 lapis kain putih, dan 5 lapis kain putih untuk sudah meninggal gue. Ditutupi pakai apa tuh? Pakai bahalai kah? Datangan kakawanan jenguk. Sang laki nangis tiga. Wajar sayang lewan bini. Aku sayang wan biniku nih. Kalian hanya mengatakan sayang benar. 5 hari mbah bini mati, kawin pula. Aduh, sayang lapang itu tuh boleh. Belum karing lagi kuburan ibunya. Yang laki kayak itu juga, kita mati Pak, yang bini nangis. Habis masa iddahnya, ada yang melamar kawin. Kita makam dalam kubur Pak, karena semekdo. Karena kebanyakan bisi harta tadi, orang menyamani, orang menikmati apa yang kita bawa. Waktu hidup kita palarkan duit nih.
Ada orang minta sumbangan untuk mi'raj maulid, payah betul mau keluar duit. Prasangkanya umurnya panjang. Makanya ujar Nabi, yang aku khawatirkan di akhir zaman, umatku itu yang merasa umurnya panjang. Itu aku khawatir benar yang Nabi di akhir zaman. Ternyata memang banyak Pak, kita di akhir zaman ini merasa masih lawas hidup. Merasa panjang umur. Padahal banyak orang yang pada waktu itu maksiat kepada Allah, malam itu dia maksiat, padahal malam itu kain kafannya sedang dijahit. Banyak yang seperti itu. Perasaannya umur panjang. Sehingga apa? Bercari, terus bercari. Nanti ajalah ke masjid, nanti ajalah beramal. Sudah sugih benar, lah kira-kira punya mobil 10, rumah bertingkat, ini. Hanya beramal. Sekalinya belum diisi mobil, mati. Aduh, ruginya. Nah, makanya ingat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita pula. Tahun 2024 nih mudahan kita jadi lebih baik. Yang penyarikan berkurang sariknya. Yang pamalar berkurang pamalarnya. Yang belum kawin mudahan kawinan. Yang sudah kawin jangan lagi, cukup sekali aja. Mudah-mudahan kabul hajat kita. Mudahan Allah mengampuni dosa kita zahiran wa batinan, terutama dosa keluarga kita, dosa orang tua kita. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudahan selamat kita dunia akhirat. Tahun 2024 ini mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang diberi Allah umur, makin baik akhlaknya, makin dekat dengan Allah. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang diberi Allah umur panjang, makin buruk pula akhlaknya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlahan-lahan kita perbaiki akhlak kita, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad